Boolean aja, tapi kalau mau ditandain ada di mana, dia simpan angkanya, simpan indeksnya. Simpelnya gitu, yang ini sih nggak gitu panjang harusnya. Oke, jadi untuk tutorial yang pertama ini, kita setiap algoritma itu kan ada berbagai macam kasus yang bisa terjadi gitu kan. Dengan pencarian tertentu, kita bisa menentukan bagaimana kalau dia itu kasusnya itu paling baik gitu. Gimana secara kita nyari itu paling cepat, paling gampang, dan ya paling simpel lah, jangan yang kompleks-kompleks gitu kasusnya. Untuk best case, kita cari best case-nya apa. Terus kita juga punya worst case, jadi setiap separah-parahnya ini program, dia itu kasusnya itu kayak gimana. Nah, situ average case itu rata-rata, kira-kira kayak bisa di tengah-tengah gitu. Secara umumnya dia seberapa sulit bagi komputer untuk melakukan pencarian. Seberapa sulit dan seberapa lama, kurang lebih gitu gambaran konsepnya. Kayak yang hari itu disebutin kemarin-kemarin soal kompleksitas, ini juga berlaku di searching tersebut. Nah, ini best case gimana, worst case gimana, dan average case gimana, coba dicari tahu, terus jawab, dan dimasukkan ke dalam sebuah file txt. Oke, jadi sebenarnya simpelnya begitu. Untuk binary search sendiri, kita pindah ke search yang baru. Tadi kan sekuensial kan berurutan. Kalau binary search itu kita membagi dua sebuah array. Ini simpelnya dari array yang tadi itu, yang tadi kita punya, kita urutkan posisinya supaya dia urut. Lalu kita ambil indeks yang ada di tengah. Kita bandingkan. Kalau dia ada di tengah, kalau di tengah ini sama, berarti kan dia langsung selesai misalnya. Jadi kalau misalnya di tengah ini dia ternyata lebih besar atau lebih kecil, ya kalau lebih kecil bakal pindah ke kirinya, di mana angkanya pasti lebih kecil semua daripada angka di tengah ini. Kalau dia lebih besar, berarti posisinya dia akan pindah ke yang kanannya. Dan proses ini dia akan berulang-ulang. Jadi diambil di tengah juga gitu misalnya karena ini. Ini juga sama. Makanya dia pakai sistem itu low, yang paling rendah di sini. Ini ada low. Nah, oke, bisa. Ini ada low. Terus kalau kita ke tengah ini ada mid. Tengah-tengah sini ada high. Nah, lebih gambarannya kayak gitu. Jadi pertama kita pakai ini sistemnya rekursif, jadi maka aku bilang tadi dia bakal nyari tengahnya lagi karena dia menggunakan metode yang sama. Cuma untuk high-nya itu dia bakal pindah ke mid sini, jadi dia nggak bakal melebihi. Ya, oke. Okay. Jadi secara kalau kita misalnya udah tahu dia lebih kecil, dia nggak bakal ngambil area-area sini. Jadi cuma ngambil area sini aja. Jadi secara umum kan kita nyari lebih cepat karena kita pembagiannya itu minimal dibagi dua lagi dibanding sama yang tadi. Simpelnya kayak gitu. Di sini langkah-langkahnya, sesuai aku bilang tadi diurutin. Nah, itu bikin variabel yang menandakan datanya. Nah, itu cari di mana point mid itu adalah indeks low sama indeks high dibagi dua. Jadi kita ambil tengahnya posisi indeksnya. Nah, kalau sama proses selesai, kalau lebih kecil, nilai high-nya itu dia dibatasi dari sebelum mid. Dari nilai high itu dibatasi sebelum mid, benar. Jadi dia nggak bakal nyari mid lagi. Kalau lebih besar, dia low-nya yang berubah jadi mid tambah satu. Supaya dia nggak nyari ke mid, dari low sampai ke mid lagi. Dia nyari yang sisi kanannya aja. Nah, prosesnya kita ulang-ulangin lagi, maka aku tadi bilang rekursif, sampai pada akhirnya dapat data yang cocok. Kalau di sini aku lihat nggak ada contoh kodenya, dan nggak diminta tugasnya juga. Berarti, ya lah, berarti kurang lebih kan ada gambarannya kan minimal. Nah, terus ini interpolation search, kita beralih ke search yang ketiga, di mana dia posisinya itu pengembangan dari binary search. Nah, jadi kalau binary search itu kan dia masang posisi mid itu kan tinggal dia ambil tengah-tengahnya di antara dua indeks.
Nah, kalau interpolation itu dia ada rumusnya di mana ini ada ilmu-ilmu goiknya gitu kalau kata dosen aku. Jadi posisinya itu dia bakal nandain posisinya itu secara relatif. Jadi diambil relatif dia secara posisi itu dia di gimana ya gambarannya. Nah, ini aja deh. Jadi secara ini kan karena kita udah urutin nih posisinya. Jadi rumus ini itu kita bisa menerka di mana dia kira-kira posisi untuk didapatkan angkanya. Bentar ini. Oh ya, jadi posisinya itu di antara ini low sama high itu kita bisa dapatkan posisi mid-nya itu, tapi nggak benar-benar persis di tengah. Jadi dia ada alterasi dikit. Itu sesuai sama angka yang kita cari. Jadi di sini rumusnya untuk kunci itu adalah kata angka yang kita cari. Di sini harusnya pakai angka. Nah, yes. Ini kan ada diurutnya pakai angka harusnya. Kalau nggak pakai teks juga bisa, tapi dia ini yang kita cari. Terus itu dikurangin sama data yang paling rendah di sini. Terus nanti dibagi sama jangkauan di antara dua angka tersebut. Dan dikali lagi sama indeksnya. Nah, itu ditambahin ke low. Jadi kita ngambilnya itu kurang lebih, misal dari posisi low yang pertama, kita dapat jangkauan itu ke angka penambahannya. Jadi kita dari posisi low itu kira-kira posisinya itu ada di mana. Misalnya kalau misalnya dapat 3, berarti ini kan indeks 0 low-nya. Nah, di indeks berarti dia bakal diposisikan di indeks 3 misalnya kayak gitu. Nah, mungkin karena dia nggak kasih tahu binary karena interpolasi itu sebenarnya mirip, cuma bedanya itu kita ngambilkan titik tengahnya aja. Jadi pengambilan titik tengahnya kita pakai ini dari rumusnya dibuat karena secara relatif karena kita udah urutin, jadi pasti kalau dia bukan di tengah-tengah angka, bukan di tengah-tengah antara low dan high, pasti kan indeksnya lebih tinggi gitu posisinya. Jadi dengan itu kita bisa dapatkan posisi yang lebih akurat sehingga dari segi berapa kali kita ngulangnya itu lebih sedikit. Dan kawan yang kita cari juga lebih sedikit. Kayak gitu. Nah, ini untuk implementasi dari interpolationnya. Ini baik lagi do itu adalah looping untuk searchingnya. Ya, maaf. Ya, oke. Okay. Terus yang position ini adalah yang kita tadi jelasin. Jadi dia kemungkinan posisinya itu ada di mana. Baik lagi ini pakai if juga. Kalau posisi ada sama ya udah kita balikin. Pokoknya posisi di situ. Kalau dia lebih besar ya berarti kita pindahkan posisinya ke kita kita ganti posisi high sama low-nya. Yes, gitu aja. Kalau misalnya dia nggak return, ya dia return minus 1 error. Oke, untuk untuk penjelasan dari sortingnya kayak gitu. Nah, ini Searching kebetulan. kali, Van. Kenapa? Searching kali. Oh ya, searching. Maaf, searching. Oke, jadi aku mau manggil beberapa orang. Ini kan kita di sini tutorial ini kan dengan metode interpolation search dan kita pakai kode tugasnya. Angkanya di bawah ini ya, jadi ini atas indeks. Nah, aku mau minta tolong dari satu dari kalian untuk nyoba ini dengan metode-metode masing-masing. Mungkin aku pilih satu ya. Apa nih? Ah, oke. Okay. Nah, maksud aku kan tadi mau dipakai buat itu juga. Oke, aku bikin baru aja begitu. Di sini deh, ini ada lebih ditempatkan. Nah, oke, untuk gambarannya aku pilih. Oke,
Gua sambil isi angkanya ya. Oke. Ini semua bisa kelihatan kan? Aku lagi nulis. Halo? Kelihatan. Oke. Nah, sekarang boleh pilihlah angkanya. Kan. Oke. Aku lagi. Oke, apa ambil dari apa yang pertama kamu cek apa ketika Jangan 21. Jangan 21. Aku mau milih angkanya itu 56 deh kalau gitu posisinya. Di sini aku paling pertama posisi itu ada Wilton. Boleh di itu. Coba kerjakan ini pakai sequential search. Di atas ini udah ada bocorannya ini kenapa? Ya udahlah. Di annotate aja kalau emang itu. Bisa nggak annotate-nya? Apa gitu gini aja deh. Wilton ada di tempat. Wilton Elias. Suara aku kedengeran nggak sih? Ada. Dengeran Kak? Oke, Wilton ada nggak di situ? Ada Kak. Nah, oke. Coba kamu bantu aku kerjain pakai sequential search untuk hari ini. Secara konsep aja nggak pakai kode. Jadi annotate aja dari share screen atau share option kalau nggak salah di atas tuh. Itu di situ ada annotate. Coba coret-coret supaya bisa dapat dengan cara sequential search. Kalau mau boleh sambil buka mic, sambil ngomong gitu. Oh, ini kita nyari ke sini dulu. Oh, ternyata beda ke sini gitu. Jadi kalau annotate kan nggak jelas. Kenapa? Oke. Suara saya kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Ini tadi disuruh ngapain ya Kak? Cari key-nya 56 pakai sequential search. Ntar aku mungkin tulis dulu kali ya. Kalau bingung key itu apa? Key itu adalah kata kunci di search. Itu artinya kayak yang mau dicari itu 56. Itu doang. Yes. Jadi kita mau jadi 56, tolong coba dicari, jelaskan algoritma tadi yang sequential search buat dapat sampai 56. Oke. Sequential search. Bentar Kak ya, sebentar. Oke. Sequential search. Oh, di atasnya ada contekannya tuh kalau bingung. Kak, sebentar. Gantung di looping dari awal. Nggak usah di coding ya. Iya. Ini cuma nunjukin di layar ya. Bukan disuruh coding dengan data segini, key-nya 56 terus coding sequential search. Bukan. Ya, kayaknya kayak gitu Ini kan cuma lebih ribet. Kita algonya doang gimana. cara search-nya doang. Contoh misalnya, oh menurut gua sequential search itu key 56 bandingin dulu dengan 91. Oh beda tuh 56 sama 91. Pindah nih ke 21. Masih beda nih 21 sama 56. Oh pindah lagi ke 56. Nah ini sama nih 56 sama 56. Nah itu gitu doang. Looping dari awal gitu ya Kak? Tapi sambil dianotate bisa. Jadi misalnya begini. 56 dengan 91, oh 56 dengan 91 nggak sama nih, loncat dua misalnya, ya misalnya itu sequential search, tapi nggak tahu apakah itu sequential search. Bukan. Nah
Gimana sequential search kalau Jadi begitu? kayak kita di looping dari awal, jadi kayak 11 itu datanya data awal ya. Berurutkan karena secara berurutan dari kecil sampai besar. Search algoritma. Jadi kayak 11, 21, 11, 18, 21, 30, 56, 78, 91. Awal hingga Oke, berarti tadi bandingin dengan 11, terus 18, terus 21, terus 30, terus 56, terus 78, terus 91, gitu ya. itu kan diurutin dulu kan dari data depan awal. Apakah sequential search perlu diurutkan? Oh, tidak perlu, Kak. Oh, Nah, jadi cara pengaplikasian sesuai apa? Ini itu kayak dibandingkan ya, Kak? iya, namanya aja mencari gitu kan. Lu mau nyari 56 ya gimana caranya nyari 56? Data dari depan. Data dari Bingung? nol. Mohin? Sebenarnya gampang sih. Data dari nol. Belum, Kak. Sebentar. Oke. Penasaran sih. Jangan kelamaan ya, jangan kelamaan nih. Data dari depan, data ke nol, terus data the next ke 1. Data dari kalau dari saya sih data dari 0, terus data ke 1, terus sampai data 1 kan ternyata bukan 56. Terus dia akan terus mencari seterusnya. Salah satu yang mana? Kayak data kelima kan kayak baru 56 gitu. Kayak Ya, misalkan data 1 itu adalah 11. Terus data 2 itu ke 18. Data 3 itu 21. Data 4 itu 30. Nah, data 5. Ini data 5 sama nih. 56. 56 dan 56. Itu pendapat itu sih, Kak. Kalau dari sini. Oke. Ada yang punya jawaban lain nggak, guys? Dan seterusnya data 6 sampai benar-benar Ya. ketemu. Oke. Thank you, Wilton. Ada jawaban lain nggak, guys? Selain begitu. Ada yang punya jawaban lain? Sama semua, satu kelas, jawabannya begitu? Mau coba Ray, boleh gak? Boleh. Jadi kan dia nyari nyoba dulu dicek ke data 1. Data satunya 78 karena kan nggak perlu diurutin. Jadi habis itu terus ternyata bukan 56, dia coba lagi ke data 2 di 91 dan seterusnya sampai ketemunya di data ke-6 yaitu 56. Oke, begitu ya. Itu kalau kalian salah di sequential search sebenarnya lumayan sayang gitu ya. Apalagi kalau ini ujian gitu kan. Gue tanyain, gimana cara cari 56 pakai sequential search? Waduh, kalau sampai salah tuh bener-bener sayang. Karena kenapa? Sequential search itu search paling straightforward, paling sederhana, paling straightforward, paling mudah dimengerti gitu ya. Cari satu-satu, mulai dari depan, berurutan dari depan, data awal, hingga ke belakang data akhir. Pada sequential search, data tidak perlu diurutkan. Maksudnya tidak perlu diurutkan, itu apa? Tidak perlu diubah jadi misalnya, data pertamanya, anggap ini array ya, Nggak perlu 18-nya pindah ke depan. 11-nya yang pindah ke depan. Nggak perlu 11-nya pindah ke depan, terus 18 di sini, terus ya mantap. 21 ke sini, 30, 56, 78, 91. Itu nggak perlu di arrange begini. Jadi array baru itu nggak perlu. Cukup pakai yang ini. Dia pakai 56, key-nya 56 kan. Yang ditanya key 56 kan. Maka tinggal cari satu-satu, beneran satu-satu dari depan. 56 bandingin dengan 78. Sama nggak? Enggak. Pindah ke 91, 56 sama dengan 91? Enggak. 56 sama dengan 30? Enggak. 56 sama dengan 21? Enggak. 56 sama dengan 18? Enggak. 56 sama dengan 56? Iya. Ya. Gitu. Kalau kalian masih ngurutinnya
56 dengan 11, 56 dengan 18, 56 dengan 21, 56 dengan 30. Itu namanya kalian ngurutin, padahal tidak perlu diurutkan gitu kan. Ya beneran sequential search itu beneran nggak perlu diurutin. Dan ketika kalian cari key-nya dengan ininya, iya pakai dari depan, benar-benar dari depan, bukan diloncat-loncat kemana-mana gitu ya. Contoh lagi nih, kalau sekarang gue punya data 56 di sini, satu lagi. Apa yang akan terjadi? Apa ya? Tunjuk siapa, Van? Kalau aku coba ketik bentar ya. Atau ketik dari asal angka, asal keadaan pertama ada Giranda di sini. Nah, Giranda. Gimana Giranda? Kalau ada 56 lagi di sini, apa yang akan terjadi? Halo? Iya, dia tetap ambil data yang di sini. 4, 5, 6, 7. Dia Ya, balikinnya 5 atau 5 dan 7? dia bakalan ambil 5, Kak. Dia ambil 5. Ya, Oke, gua lock. Ada yang nggak sependapat? Ada yang mau jawab 5 dan 7? Atau mungkin malah jawabannya 7 doang. Atau malah jawabannya cuma 7 doang, betul. Ayo. Ada yang punya jawaban lain? Selain 5? Atau satu kelas 7 semua nih? 5. 7 Kak? Wah, ini ada yang 7. Setuju. Bukan setuju ya. 7 nih. Ini ada yang jawab 7 di chat. Oke. Ada yang jawab 5 dan 7 enggak? Dan kalau jawab 5 dan 7, alasannya ya. Kalau bisa ada alasan. Kalau enggak, ya udah. Nanti gue jelasin. 5 dan 7 mungkin itu sama, Kak. 5, 6 sama-sama. Oke, berarti ada ya kira-kira yang jawab 5 dan 7, ada yang jawab 7, ada yang jawab 5. Jawabannya tergantung. Tergantung apa tuh? Tergantung algoritmanya. Ada yang sequential search ketika misalnya cari 56 dengan 78, nggak sama, 91 nggak sama. 30, 21, 18, 56 sama. Gitu ya. Ketika sini benar kan? Dia print indeksnya, dia return. Ya udah jawabannya 5. Benar. Itu benar. Tapi apakah lengkap? Enggak. Benar, tapi enggak lengkap. Karena ada yang 7 juga kan. Tapi jawaban 5 benar. Enggak salah. Jawaban 7 gimana? Kalau iterasinya dari belakang. Langsung ketemu nih, 7. Ingat ya, sequential search bukan berarti dari depan, semua dari depan gitu ya. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Terserah yang mau ngurutin gitu ya. Tapi dari tengah sih nggak pernah. Gue nggak pernah lihat ada sequential search dari tengah. Siapa tahu bisa. Bisa sih bisa. Cuma ribet aja kalau dari tengah gitu ya. Kalau sequential search-nya dari belakang dan enggak diterusin, ya hasilnya 7. Dan itu benar. Apakah lengkap? Enggak. Benar sih benar. Yang benar gimana? Yang 5 dan 7 sebenarnya. Sorry, yang lebih tepat yang mana? Yang 5 dan 7. Karena dua-duanya di print. Dan memang dua-duanya datanya muncul 2 kali. Di 5 dan di 7. Ya kita kan tergantung search-nya ya. Kalau mau search for the first occurrence. Waduh, ini berat. Bentar, gue ketikin dulu. Search for the first... Kejadian yang paling pertama lah. Kasus pertama. Ya, search for the first occurrence of X misalnya. Mencari kemunculan pertama dari angkanya. Itu benar pakai 5 atau pakai 7. Kalau 7 berarti search for the first occurrence from behind. Atau search for the last occurrence of X. Bisa juga. Kalau dari depan, search for the first occurrence of X. 5. Kalau dari belakang, search for the last occurrence of X. 7. Kalau mau cari search for the search for the complete occurrence of C. Cari kemunculan, tapi kemunculannya harus lengkap dari awal sampai akhir. Muncul di mana aja. Itu 5 dan 7. Jadi tergantung ya guys.
Jawabannya tergantung. Oke, gue clear dulu semuanya. Bentar. Sebelum kita lanjut dengan search selanjutnya, gue mau absen dulu. Biar absennya aman. Soalnya ada beberapa yang ingin bepergian. Enggak lah. Ada beberapa orang yang ingin mempersiapkan diri untuk masa depan. Ya udah, pokoknya yang bisa on cam yuk on cam, yang nggak bisa silakan raise hand. Kita mau absen Zoom dulu. Untuk absen MyUMN-nya mungkin nanti aja lah ya. Absen MyUMN kan kalian juga masih di sini kan. Jadi kalau ada temennya yang tadi masuk, terus misalnya nanti pas absen MyUMN nggak hadir, bisa diingetin ke gua. Giranda, Wilton, Aldric, Edward, Caleb, Jonathan Henry Dean, boleh raise hand or on cam, please. Dua lagi, Jonathan Henry Dean sama Ezekiel. Oke, Ezekiel, Jonathan Henry. Satu, Jonathan Henry. Dia lagi, Dua, saya pakai alfa, jadi mungkin lagi pindah dulu. tiga. Oke, biarin, nggak apa-apa. Toh, ini juga, ya. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you. Silakan close cam. Kalau mau close cam. Kalau mau on cam, nemenin kami, ya boleh. Lebih baik gitu kan. Nah, lanjut. Mungkin habis ini gue aja yang bawain pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi sebelum itu gue bakal jelasin tentang tugas dulu. Biar lebih paham dulu sama tugasnya. Jadi ya selain paham algonya, paham tugasnya dulu lebih penting daripada. Ya sebenarnya penting sih dua-duanya. Cuma kalian kan ada yang mau bepergian, jadi gue jelasin tugasnya dulu. Waduh, ini salah lagi. Gimana ya? Ini. Oke, belum expire session gue. Ini gue tutup dulu. Ini ke sini. Ini ke sini. Modul week 7. Oke, gue bakal jelasin tugasnya yang mana aja yang dikumpul. Yang pertama, nggak perlu salin semua tugas ya. Ini untuk mempermudah kalian juga. Nggak perlu salin ini. Yang penting yang diminta. Ya. Kalau week pertama gue masih tegas kayak wah kumpul semua gitu. Itu pertama biar kalian nggak pusing. Kedua, ya walaupun ngetik nyalin ulang coding sih pusing. Cuma maksudnya biar kalian kerjain semua juga. Tapi untuk tutorial ini, untuk minggu ini yang dikumpul, yang tutorial kayak nyalin nih, kalau mau salin, tapi keep for yourself. Jadi simpen aja buat diri kalian sendiri. Yang dikumpul adalah tutorial nimnama t1.txt, jawab pertanyaan ini. Jawablah berdasarkan apa yang Anda pahami selama melakukan penyalinan potongan kode di atas dalam suatu txt ya. Apa yang kalian pahami. Hati-hati ya, yang kalian pahami, kan yang teman kalian pahami. Nah, siapa tahu nanti kalian tanya-tanya teman kalian, terus kalian salin jawaban dia, maksudnya salin apa yang dia omongin kan, itu pemahaman teman kalian, bukan pemahaman kalian. Ini juga membantu kalian loh, biar kalian paham. Karena algoritma bukan berhenti sampai sini aja, nanti ada lagi. Dan malah kalau kalian nggak paham sekarang, lebih berat lagi nanti. Terus, yang kedua, tutorial yang ini, telusurilah pencarian dengan data nilai 14261 dibawa dengan interpolation search. Tuliskan nilai high low dan perhitungan mid. Enggak pakai mid, sorry. Tulislah nilai low, high, dan perhitungan position relatif dari setiap iterasi hingga data ditemukan, kerjakan dengan nama ini. Jadi ini disuruh simulasi interpolation search tapi di TXT. Ya, kira-kira begitulah. Dijelasin lah basically berarti. Simulasi interpolation search di TXT. Dan karena ini bilangnya telusurilah, maka telusurilah itu lebih mirip kalian juga jelaskan, analisis. Menelusuri itu kan ya ada analisisnya juga. Lanjut, challenge-nya 2. Ya, untuk challenge ini
Yang ini kan ada pada week ini akan disertakan file pendukung berupa file txt. Oke, gue buka e-learning, gue tunjukin di mana, sorry, ya nggak apa-apa, gue skip dulu, gue loncatin dulu karena seharusnya ininya gampang. Ini ya, file pendukungnya di sini, kalian buka assignment week 7, itu ada lampiran kegiatan umn.txt, itu file pendukungnya, ya. Di sini nih. Tinggal diklik aja, auto download. Gue udah punya, jadi gue nggak mau download lagi. Itu ya. Challenge 1, ya. Kalian baca perintahnya aja sudah jelas sih. Perbaiki kesalahan di coding menggunakan langkah dari binary search. Udah jelas kan? Jadi nggak perlu gue jelasin sebenarnya. Makanya gue langsung ke challenge 2. Tapi nggak apa-apa. Ya intinya pokoknya dari coding ini ada yang salah, ada yang kurang, tambahin. Misalnya kurang apa? Data found. Data found apa nih? Sejak kapan datanya masuk terus ditemukan gitu kan? Mana scanf-nya? Nggak ketemu tuh. Masukin scanf. Berarti kan. Iya kan? Belum ada data kan? Nih, belum ada dimasukin data. Belum ada scanf. Data belum ada. Belum ada Juga belum scanf-nya. ditanya. Makanya ya silakan dibenerin. Kalau kalian benerinnya, misalnya ya, kalian pakai char key sama dengan sapi misalnya ya. Sorry, pakai strcmp ya. Kalau strcpy ya. Kalau misalnya pakai string nggak bisa langsung sama dengan petik. Sorry, gue lupa. Maksudnya intinya datanya kalian nggak bikin inputan dari user. Apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja sih, nggak ada larangan. Tapi jadinya kurang ya, kayak agak kurang gitu. Biasanya kan searching kan nanya dari user searching. Adakah searching kalian sendiri yang cariin? Kayaknya nggak pernah ada kayaknya. Gue belum pernah lihat kayak misalnya website Tokopedia gitu ya, auto mencarikan gitu. Kecuali kalau misalnya ada key khusus yang misalnya populer gitu ya, itu berarti kan saran ya. Tapi biasanya ini pakai input. Jadi lebih mending kalau dipakein input biar lebih afdol. Gitu ya. Oke. Waduh, tadi gue buka chat kelihatan nggak? Enggak kan? Enggak, aman. Oke, aman. Gue kira kebuka. Kacau. Oke, buatlah sebuah program yang menampilkan, mencari, dan menambahkan data. Program akan memiliki 4 menu utama. Ini udah ditampilin. Di sini juga pada menu, kalian akan diminta untuk membuat 3 bentuk tampilan, menampilkan semua data berdasarkan jenis kegiatan yang diinput, sama berdasarkan bintang yang diinput. Ini contoh tampilan. Terus ada diurutkan, pakai bubble, selection, atau merge, gitu. Terus ada cari. Carinya bisa pakai sequential, binary, dan interpolation. Yang opsional, ini benar-benar opsional. Jadi, selamat. Kalau nggak mau buat interpolation search-nya pun nggak masalah. Tapi paling ya, kalau kalian buat, antara gue kasih nilai plus, atau nilai yang nggak buat, gue kasih sedikit kurang, tapi nggak banyak, cuma paling -5, -3 gitu. Karena kan ini juga opsional ya dibilangnya. Maksudnya yang nggak buat bisa jadi nilainya nggak penuh, atau yang buat dikasih plus, tapi yang nggak buat tetap nilainya penuh gitu. Contoh ya, misalnya T2 ini nilainya 80 gitu ya. Misalnya T2 ini nilai maksimalnya 80. Antara yang buat gue kasih 80 plus 3 gitu, atau plus 5 gitu, atau berapa, pokoknya nantilah. Yang nggak buat tetap 80, atau yang ini gue kurangin jadi 75, yang buat gue kasih nilai full 80. Ya antara itulah pokoknya. Tapi yang jelas yang buat itu dapat advantage lebih gitu ya. Dan kalau jalan, kalau enggak ya lihat effort lah ya. Paling +1, +2, +3 gitu. Atau plus berapa gitu. Lihat effort pokoknya. Sortnya juga nih ada sort merge yang opsional, itu juga sama.
Begitu cara kerjanya ya. Terus di sini keyword, cari kegiatan, nanti cari kegiatannya itu pakai keywords. Dan gua minta kalau di sini dia enggak sensitive case ya. Kalian buat sensitive case saja guys, lebih gampang soalnya. Kalau ini kan berarti nanti harus digimana-gimanain, terus harus dites dengan, misalnya Lions badmintonnya itu M-nya besar. Terus kalian masukin Lions badminton begini, berarti kalian harus cek dengan LB besar, atau pokoknya permutasi antara Lions badminton, ribet kan. Jadi mending langsung nama kegiatan yang dicari itu dengan kegiatan yang benar-benar dicari, itu harus sama persis. Masukannya harus sama persis. Jadi kalau ketikannya gini, Lions badminton, tapi nama kegiatannya begini, aduh sorry, nggak kelihatan. Gue pakai warna kuning aja. Gini, Lions badmintonnya begini, tapi Lions badminton yang dimasukin begini, ini nggak ketemu, tuh nggak apa-apa. Lebih enak kan? Jadi tinggal langsung STRCMP aja, nggak usah ribet-ribet ngurusin uppercase, lowercase. Ini juga hati-hati ya. Jenis nih, ASD, warning input tidak valid, penting nih. Ya. Kalau kemarin kalian misalnya buat gedung A sampai D, tapi kalian nggak jagain tuh A sampai D. Ya, gue iseng-iseng masukin X dan berhasil. Masuk gedung X 103, padahal gedungnya cuma ada A sampai D. Ya, itu sedikit dikurangi lah. Soalnya kan gedungnya A sampai D. Tapi kalian nggak jagain. Ternyata bisa X input user. Kan user kan bisa macam-macam ya. Ada yang iseng gitu kan. Nah, yang iseng itulah yang harus kalian jagain. Tapi kalau nggak dijaga pun, ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Gitu. Terus garis bawah merah merupakan input dari user, sedangkan garis bawah biru merupakan random number. Nih, garis bawah birunya tidak terlihat. Wadaw, mantap sekali. Ya, pokoknya ini nih. Ya, ID-nya itu di random. Randomnya pakai apa? Pakai fungsi run. Aduh, nggak kelihatan di sini. Run kali. Pakai fungsi run. Run itu buat seed random. Ya, kan buat munculin numbernya kan pakai ini. Ini untuk seed-nya. Dan seed-nya dibilang pakai time.h. Oh, pakai seed. Kalau bingung ya begini ya. Acaknya lebih benar-benar acak soalnya. Random from time. Oh sorry, INSI. Ya kalau kalian bingung ya, misalnya kalian ketemu apa soal sorting gitu ya. Kalian bingung, cari aja di Google sebenarnya. Misalnya exponential sort INSI. Kalau mau lebih jelas lagi, gigs for gigs. Itu pasti ada codingannya. Nggak mungkin nggak ada. Biasanya kemungkinan besar ada. Ini ada C++, C, Java, Python 3, C Sharp, PHP, JavaScript, ada semua. Jadi bisa dicari aja sebenarnya. Gue mengajarkan suatu ilmu yang namanya ilmu mencari query yang tepat untuk pertanyaan kalian di Google. Jadi itu penting loh, jujur itu penting. Informatika bukan selalu tentang apa yang kalian punya. Aduh, puitis banget. Enggak. Pokoknya begitu ya. Enggak selalu tentang apa yang kalian paham gitu ya. Bisa kalian pelajari dari orang lain. Informatika itu di Google. Jadi penting. Peran Google itu penting bagi seorang programmer. Nah, ini SRAN time. Ini SRAN itu apa? Singkatan dari seed random atau data asalnya, data yang dipakai sebagai dasarnya gitu. Untuk ngerandom itu apa? Pakai waktu sekarang. Time 0 itu kira-kira ya waktu sekarang kira-kira ya. Random itu untuk munculin angkanya dari seed random. Dan kalau kalian misalnya random nih, itu munculnya biasanya angkanya jelek. Begini.
Mau dibagusin gimana? Misalnya, ID di sini kan 2 nih. Kalau kalian nanti lihat juga di itunya, itu 3 angka nih. Tapi rata-rata seharusnya cuma 2 angka sih. Cuma 0, 0 di depan itu cuma pajangan sebenarnya. Tapi kalau mau buat nolnya jadi nggak pajangan ya bisa. Caranya adalah pakai pakai apa? Ada yang bisa bantu gua nggak? Pakai apa? Biar randomnya jadi 3 angka atau randomnya jadi 2 angka. Apa nih, Chat? Modulo, Kak. Betul. 100 buat kamu, tapi bohong. Ya, pakai Yes. modulo 100 ya. Hmm. Kalau modulo 100 hasilnya pasti 2 angka. Kalau modulo 1000 hasilnya pasti 3 angka. Karena modulo 1000 itu dari 0 sampai 999. Nggak mungkin dia 1000. 1000 modulo 1000, 0. 1001 modulo 1000, 1. Gitu ya. Kalau 100 ya itu. Ini namanya, sebenarnya ini walaupun dia pakai time, tetap namanya pseudo random. Nah, kalian harus ingat-ingat tuh. Nanti ada tuh muncul-muncul di mata kuliah lain tuh. Pseudo random. Apa tuh pseudo random? Random tapi sebenarnya nggak benar-benar random. Kan pakai waktu kan? Waktu ini sebenarnya yang nggak random-random amat. Walaupun kalau waktu dia per detik, per milidetik itu bisa jadi berubah-berubah terus. Dan angkanya bisa berubah-berubah terus. Tapi lumayan pseudo random karena masih terkait dengan satu hal gitu. Masih ada hubungannya dengan satu subjek. Misalnya di sini waktu. Misalnya di sini itu waktunya gitu ya. Yang benar-benar random gimana? Complete random. Ya, sorry, bukan complete random. Gue nggak tahu Kan bahasanya apa. Tapi gue mahasiswa ke bahasainnya pakai 0, Sandika complete mahasiswa random ke gitu ya. 1, mahasiswa ke Random, the real random gitu ya. Yang nggak ada yang tahu sebenarnya. Kalian sebut angka random aja bisa gue bilang nggak random sebenarnya. Bisa dicari kan polanya terkadang. Tapi nggak tahu juga. Tapi biasanya orang bakal nyebut-nyebut yang ginian lebih ke arah pseudo random daripada random. Bener-bener real random. Kenapa kan? Kayak misalnya kalian pakai RNG aja itu termasuk pseudo random sebenarnya. Jadi nggak benar-benar Ya kayak benar. angkanya Kalau itu. kalian pakai cari di Google pseudo random gitu ya, itu sebenarnya nggak bener-bener random. Yang disebut random aja itu apa? Gue nggak tahu. Itulah ya namanya apa ya? Bias. Kalau gue bilang kayak definisi dasar dari halnya aja kita belum tahu gitu. Apalagi mau merumuskan gimana si suatu hal itu. Contoh random tadi kan, kita belum tahu random yang disebut bener-bener random itu gimana gitu. Gimana mau ngasilin angka yang bener-bener random gitu. Tapi yang inti pokoknya pakai random number yang time.h aja. Nah, itu cuma tambah-tambahan doang. Oke, yang udah mau itu udah kelar ya untuk soalnya. Aku nggak nambahin dikit. Itu kalau kalian Ya pakai boleh. random itu nggak pakai seed random, itu biasa angkanya itu sebenarnya posisinya sama semua. Jadi setiap kali dijalanin Betul, angka yang muncul sama. Maka dari itu betul, pakai seed. betul. Kalau untuk sorting pakai descending juga tidak. Di soalnya minta descending tidak. Kalau tidak ya tidak usah. Enggak kan? Nih. Data nama program akan sorting. Enggak ada. Nggak disebut. Berarti sending. Berarti sending aja. Dari A sampai Z. Oke. Udah. Mari kita bertanya-tanya sebentar. Kalau tadi sequential search udah jelas ya semuanya ya. Jadi begitu dari depan, benar-benar dari depan sampai ke belakang. Lima angka aja, nggak usah banyak-banyak. 6 angka deh, biar agak banyak dikit. Nah, ini 39 kan? Ya udah lanjut. I-nya gua mau
67 besar. 67 lah benar. 67 ya. Nya 67. Siapa ya? Gua mau yang huruf depannya H. Adakah H di sini? H. Tidak ada H. Nggak ada. Nggak ada di sini. Kalau gitu D. D juga nggak ada. Kalau gitu P. Nggak ada juga. Waduh. 3 kali acak nggak dapet ya. J. Jadi ada tuh berapa orang? Jennifer, boleh Jennifer. Gimana? 67. Halo, Jennifer. Jangan takut salah ya. Kalau kalian ragu jawab karena takut salah, jangan. Halo? Ya, Masuk. gimana cara cari key 67 dari array yang belum terurut gini? Ini belum terurut ya? Aduh, turun. Posisi ini. Van, ini geser dikit, Van. Masukin ke kotaknya, Van. Gimana, Jennifer? Jangan takut salah ya. Mana saya? Jawab dulu aja, nggak apa-apa. Mau kalian ngide pun jawabnya kayak salah-salah, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Halo? Ya. Oh, bentar Kak, wifi aku. Oh, oke, wifi. Oh, nggak jalan. Ya udah, nanti kamu siap-siap interpolation aja lah ya kalau begitu. Oh, udah, oke. Gimana? Gimana Kak? Cari ini pakai binary search, gimana? Cari 67 pakai binary search, gimana? Diurutin dulu Kak? Oke, urutin. Jadinya 13, gue cepetin ya. 13, 28, 39, 51, 67, 75. Itu ya. Aduh. Ya, begini. Waduh, nggak bisa juga. Ya soalnya aku dari annotate zoom, ya situ kan dari ini. Oke, 13, 28, 39, 51, 67, 75 gitu ya. Terus digimanain? Terus dicocokin satu-satu. Sama aja sequential search. Ya, kalau kamu bilang cocokin satu-satu dari depan atau cocokin satu-satu dari belakang, itu sequential search. Nggak beda, walaupun udah di-sort. Aku geser dikit ya, turun ke bawah binary. Langkah-langkah dalam melakukan binary search. 1. Urutkan data terlebih dahulu secara ascending. Udah ya. 2. Membuat variabel low, mid, high sebagai penanda atau pembatas suatu data. Sekarang mana yang low? Sorry, salah. Harusnya gue kasih tahu dulu yang mana yang low. Oke. Yang low itu data pertama. Ya, gue kasih tahu. Ini low. High-nya yang ini. Tapi yang dimasukin ke low dan high itu indeks, bukan angkanya. Indeksnya. Jadi low indeksnya 0, high indeksnya 5. Mid-nya itu low plus high bagi 2. Berarti berapa? 2,5. Integer. Jadi 3. integer jadi ada kan di dashboard 5 tambah 0 bagi 2, 5 per 2. Kalau diintegerin 2,5 jadi 2. Nah, itu dia. Ya, integer turun ke bawah ya. Integer selalu turun ke bawah. Jadi mid-nya di nomor 2. Terus apa yang dilakukan? Gue turun bawah ya. Kita lihat sama-sama. Menghitung nilai mid. Membandingkan key dengan data yang ada di indeks mid. Perbandingannya, key lebih besar atau key lebih kecil daripada mid atau key sama dengan mid? Key lebih besar. Key lebih besar dari mid. Kalau begitu,
arah kita mencari ke kanan, ke arah high atau ke arah low? Ke arah high. Nah, kalau begitu, low-nya kita pindah kemana? Ada ide nggak? Low-nya pindah kemana nih? Low-nya kan dari 0 nih. Kan prosesnya kan low tambah high bagi 2. Iya, low tambah high bagi 2 kan. Dibilang kan kita harus ke kanan nih. Itu kan? Iya. Low-nya taruh di mana kalau begitu? Biar prosesnya ke kanan. Mid plus 1. Nah, itu dia. Low-nya di sini ya. Low-nya di sini 3. Itu ya. Kalau misalnya datanya lebih kecil, contoh buat cari 28. High atau low yang dipindah? High. Kemana? Ke Ke? min 1. Betul. Itu ya. Logikanya dijalanin aja. Kalau misalnya kita mau ke kanan, ya low-nya yang kita pindah ke kanan gitu. Kalau kita mau ke kiri, ya high-nya kita pindah ke kiri. Elemen paling kanan yang kita pindahin ke kiri. Sekarang kita lanjutin lagi. Ini udah dapat nih. Ki 67. Mid-nya di mana sekarang? Yang baru. Ini kan low-nya 3 nih, high-nya 5. Mid-nya di mana sekarang? 4. 4. Berarti di sini ya. Iya. Terus diapain? Ayo diapain? Jangan takut, jawab aja. Nggak apa-apa salah. Dicek lagi, Kak. Ki sama mid-nya. Terus? Udah sama? Udah. Udah sama. Berarti yang dibalikin apa? Yang dibalikin apa? Ini hapus dulu ya, biar bingung, biar nggak bingung ya. Nih, ada low, ada mid, ada high, ada 75, 67, 51. Key-nya 67, yang dibalikin apa? Mid. Ya. Nah, betul. Jadi, 67 berada di posisi ke-4. Nah, ya udah. Pede aja ya. Bener semua kok. Iya, Kak. Mantap. Thank you. Ya, semuanya lain kali pede-pede aja ya jawab ya. Salah Ini terus nggak saja. berpengaruh sama nilai juga kok. Lagi. Kita cuma Gunanya juga bukannya abis ini gue bukan daftar nilai kalian, enggak. Cuma biar kalian paham aja gitu. Sekarang gue mau key-nya 28, tapi datanya gue tambah dengan kehadiran data 11. Ini satu lagi ya sebelum kita ke interpolation, habis itu kelar sebenarnya. Biar kalian paham gitu ya. Ini kenapa gue ngajarnya begini, kami ngajarnya begini, itu karena biar kalian juga lebih paham gitu guys. Di kelas. Nggak cuma kami satu arah yang ngomong gitu kan. Kalau Melvin pasti paham nih dari muka-mukanya, jadi gue nggak panggil. Siapa ya? Pilih Devon. Mau siapa kan? Gue bingung. ya aku asal dan aku akan dapat si Firly. Firly ada. Firly. Halo. Iya kok. Nah, ya gimana? Kalau begini, datanya.
Waduh, persis nih. Caranya persis loh dengan yang tadi. Nah, Binary ya, jadi masih lanjut. binary search. Masih binary. Masih binary search. Gimana? Diurutin kah? Urutin. Oke, gua cepetin ya. 11, 13, 28, terus 39, terus 51, 67, 75. Mana yang high, mana yang low? High-nya berapa, low-nya berapa? High-nya 75 kah? High-nya di 75, berarti nilai high berapa? Nilai high-nya 75. Iya. Nilai high-nya 75, Eh, nilai di indeks high sih 75. Tapi high sendiri. High-nya berapa? Pen, hapus deh, Pen. Ininya, Pen, annotate-nya, Oh, Pen. ganti yang itu aja. Karena bawahnya kan udah keurut juga. Jadi, biar gua leluasa ke bawah. High-nya berapa? high-nya berapa? High index ke, data no. indeks ke high sih bener 75. High-nya berapa? Indeksnya berapa? 6. Low-nya? 0. Mid-nya? Gimana? Sini, 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 Nah, sini. 39. Yakin di 39, bukan di 28. Iya di tengah-tengah. Iya, seharusnya sih. Masa 51? Enggak, 39 kan tengah-tengah kan mid gitu. Jadi di antara Emang posisi mid harus benar-benar di tengah? enggak Contoh ya. Kita Tadi- hilangin 11 nih. Tadi posisinya di 39, nggak benar-benar di sini nih. Ayo. Sekarang 11-nya ada nih. Mid-nya di mana? 28, midnya 39, 51, atau 67, atau 13? dia data ketiga dari semua itu kan. Data yang ketiga dari indeks ini semua. Oke, mid-nya 3 ya. Jadi jangan takut ya kalau gua begituin ya. Kalau jawaban kalian bener mah gas aja. Bener kan 39 indeks ketiga. 0 tambah 6 bagi 2, 3. Mid-nya 3. Kalau yang tadi kan 0 tambah 5 bagi 2 karena dia pembulatan turun ke bawah. Makanya dia geser ke kiri. Ambil mid-nya 2. Bukan ambil mid-nya 3 atau ambilnya mid di tengah-tengah. Enggak. Oke, sekarang dari mid-nya. Gimana? Sudah tahu mid-nya 3, terus diapain tuh mid 3? Ngapain dulunya diapain? Kalau salah sama kami, tenang aja, guys. Serius, beneran. Lagi di kelas Gua gregetan yang nih. belajar. Ya, tinggal ya mereka belum belajar sih literally. Ya, Memang karena benar justru sih. kita karena Cuma mau belajar. maksudnya ya jawab aja gitu loh. Mm-mm. Kalau memang ini jangan ragu. Kecuali kalau nggak tahu ya, itu lain cerita. Gimana? Bisa Key-nya sama mid atau sama low atau sama high atau sama apa? Karena yang dicari 28 kan berarti dia ke kiri karena kan berarti dari mid ke yang lebih ke low. Key berarti dibandingin dengan Enggak kan yang mau dicari kan 28 key-nya kan. Berarti kan terus key-nya berarti kan dari mid dia ya key-nya kan dibandingin dengan mid kan? iya Bahasa lainnya key-nya dibandingin dengan mid, karena key kurang dari mid, maka harusnya ke ke kiri. Berarti apanya yang dipindah? Apanya yang dipindah? Mid-nya. Mid-nya. Bentar. Ini nggak salah sih, Belum tapi interpolation nih. Interpolation lebih berat lagi nih.
high-nya pindah ke kiri ya. Kan maunya ke kiri. Ya nggak sih? Kita kan maunya ke kiri nih. Ya yang paling kanan pindah ke kiri gitu kan. Kalau kita maunya ke kanan, berarti yang paling kiri pindahin ke kanan gitu kan. Ke kiri apa? Ke kirinya mid. Oh, Oke ya. Lanjut ya. oke, Kak. Terus high-nya 2. Kenapa Iya. gue cepetin begitu? Karena gue pasti yakin bingung. Mid-nya berapa sekarang? Mid-nya 13. Mid-nya di sini ya. Iya, Bandingin sekarang. 13 sama 28. Ya kan? iya 13 sama 28, iya. Sekarang gimana? Berarti kan yang dicari kan 28, berarti dia high. Harusnya ke 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 ke, ke ini kiri, lebih besar daripada mid. ke Maka ke kanan, ke ke kanan. kanan. Pindahin apanya ke kanan? Eh, Pindahin low kan? low-nya ke kanan kan? Ke kanannya mid kan? Iya. Nah, sekarang numpuk nih low sama high di 2. Mid-nya di mana? Aduh. Mid-nya di mana? Bisa. Berarti kalau low sama high-nya udah jadi satu, berarti harusnya udah nggak ada gitu. Mid-nya di situ Masih juga tetap dong. ada. Bisa Kan di low situ. tambah mid, low tambah high bagi 2. Ingat aja, selalu rumusnya begitu. Low tambah high bagi 2. Low tambah high bagi 2. Kalau low sama high-nya sama, berarti 2 tambah 2 bagi 2 kan? Iya, 2. Iya. Mid-nya Iya, berarti tetap 13. 2 dong. Eh, Nah, kan mid-nya iya. di sini. Oh iya bener. Low-nya di sini, mid-nya di sini, high-nya di sini. Bandingin 28 sama 28, sama atau enggak? Sama kan? Berarti Iya, balikin sama. Balikin lo mid-nya. iya dong, balikin mid-nya dong. Jangan lupa ya, di binary search yang dibalikin selalu mid. Enggak mungkin balikin low sama high. Selalu balikin mid. Oke? Ya. Sebenarnya kalau gua mau begini waktunya harus cukup panjang ya. Jadi kayak ya gue bisa ngejelasin banyak hal. Cuma karena waktunya 2 jam ya terbatas jadinya. Tapi yang penting yang lain ya, untuk yang lain perhatiin loh begini-beginian gitu. Jadi kalian semua dapat gitu loh intinya. Dan pas dijelasin gitu ya, sequential search, terus binary search, itu dipahamin bener-bener ya. Walaupun gue yakin ya memang baru sekali baca kan, belum tentu pasti nangkep gitu ya. Cuma pada saat ngerjain beginian, juga jangan takut gitu. Kalau memang salah ya ini aja. Pasti kami kan kayak yakin, gitu kan. Itu antara 2 yakinnya. Yakin itu atau yakin supaya iman kalian berubah. Padahal sebenarnya jawaban kalian benar gitu. Jadi ya jangan takut aja, jawab aja. Nah kalau interpolation ini berat. Ya udahlah, 11, 2, 3, 7, 8. Mungkin sambil nunggu gini kali. Kalau emang kalian bingung mau pindahinnya yang low atau mau pindahin yang high, gini aja. Kan kalian mau nyari itu kan misalnya di sebelah kiri kan. Berarti kalian mau mempersempit area pencarian kalian itu sampai ke mid doang misalnya. Jadi makanya dipindah itu yang high-nya supaya kita nyari itu dari low sampai high doang kan. Jadi dicari di antara situ, makanya yang dipindah itu high-nya misalnya kalau kita nyari di kiri. Supaya pencarian kita itu cuma di kiri aja, nggak pindah-pindah ke kanan. Karena kita sama-sama di kalau kita nyari kayak gini kan kita cuma nyari di antara low sama high, nggak bakal lewat dari situ posisinya. Nah yang interpolation gua sengaja nggak kasih siapa-siapa. Coba ya, biar cepat. Kedua, nah itu tugas kalian juga di sini. Nanti gue bakal lihat dari sini ya. Yang penting yang ini. Yang penting gue jelasin. Pertama misalnya gue mau cari kunci.
51. Urutin dulu. Kalau interpolation juga diurutin dulu. 23, 51, 78. Terus dibilang apa nih? Interpolation ini. Oke. Posisi relatif kunci kurang data low per data high per kurang data low kali high minus low plus low. Ini gue kagak bisa ini lagi ya. Kunci kurang data low. Kuncinya kan 51 kurang data low yang ini 51 kurang 11 berapa? 40. Tuh kan. Per data high kurang data low. Data high kurang data low 78 kurang 11 berapa? 67. Dikali high kurang low. High kurang low itu 3 kurang 0 kali 3. Ditambah low. Low-nya 11. Itu bukan sorry. 0. Itu data low. Low-nya 0. Berarti ini 40 kali 3, 120 per 67. Sama dengan 1. Sekian. 23. 23 sama dengan 51? Enggak. Itu kan. Kalau begitu, low-nya sama dengan position plus 1. Position-nya tadi 1 ini ditambah 1. Ini jadi low. Ini jadi high. Lihat codingan ini ya. Lihat codingan ini. Kalau ketemu return position, kalau data position lebih besar daripada search key, data position kan 23 nih. Lebih besar nggak dari kunci? Enggak. Berarti sama sebenarnya kayak binary, nggak jauh beda. Nih, positionnya ini kan, data position kan posisinya 1 tadi kan. 1. Posisinya, berarti di sini kan 23. 23 itu sama nggak dengan 51? Enggak. Lewat. Berarti 23 kurang nggak dari 51? Lebih besar nggak dari 51? Enggak. Berarti ini juga dilewat. Kalau ini iya, berarti high-nya sama dengan position minus 1. Tapi kalau enggak, berarti lanjut ke sini. Low position plus 1. Low-nya berarti pindah ke sini. Sini high. Ya udah, ulang lagi tuh pakai rumus yang sama. Kunci kurang data low, 0. Ya, ini pokoknya 0 ya. Ini pokoknya 0. Kunci kurang data low aja udah 0. Dikali high kurang low. 0 kali apapun 0. Plus low. Plus 3 kan? Plus 2 kan? Berarti dia posisi kedua. Positionnya di sini. Data position sama nggak dengan kunci? Sama. Ya udah, balikin positionnya. 2. Gitu aja. Dia sama kayak apa tuh namanya? Ya sama kayak binary. Jadi di sini low, ini 0, high-nya 3. Misalnya kita cari angka 78 sekarang ya. Kita misalnya cari angka 78. 78 kurang ini sekian, harusnya dia di posisi ke 78 kurang 11. Itu 67. Per 78 kurang 11, 67. Kali high kurang low, 3. Oh, langsung ketemu nih. Ya, langsung ketemu. Sama dengan 3 kan. Ya udah, langsung ketemu. Harusnya kalau enggak, dia bakal kayak, ini misalnya posisinya di sini ya. Kita andaikan posisinya dapatnya di sini misalnya. Kalau misalnya posisinya di sini, low-nya pindah. Ya, low-nya pindah. Benar, low-nya pindah. Ini tadi udah dicontohin di 51 sebenarnya. Tadi gue cari 51 kan? Ya, Oke, berarti salah. Harusnya cari 23 yang benar. Untuk nyontohinnya. Jadi kalau 23 itu artinya ini 23 ini 12 kali 3 0. Position ke 0, beda kan? 11 sama 23. 11 kurang dari 23, maka dari itu pencariannya high-nya kan yang harus pindah ke position minus 1. Bentar. Ya dong, benar dong. Nah, benar. Hanya di 23. Karena kita jadi jatah sama 23 doang berarti. Bentar. Kok error?
Bentar. Ini kan kita key-nya kan lebih besar. Intinya begitu harusnya, guys. 23, Oh, berarti low-nya yang pindah karena key-nya lebih besar daripada indeks yang kita dapat. ya Pak. 11 kurang dari itu. Oh ya, low position per 1 ya. Sorry. Hmm. Berarti tadi positionnya di sini. Low-nya pindah ke sini sekarang. Kunci kurang low 0 kali 3 kan sama. Sorry, kali 2 plus 1. Kok goleng sih? Bentar, 0 kali ini. Oh ya, benar. Sekarang low-nya ini kan 2, tapi ini 1 kan. Berarti ini 1. Ya, benar. Kalau bingung, bentar, gue jabarin. Kunci dikurang data low, 0 kan. Terus data high kurang data low, 78 kurang 23 ya. Sekian lah, bodo amat. Pokoknya 0 per sesuatu gitu ya. 0 kali sesuatu pun 0. Terus ditambah low. Low kan 1. Ini hasilnya 1. Posisinya di sini. Bandingin, sama. Balikin posisinya 1. Oke, yang izin live, silakan. Yang ada urusan. Oke ya, terpolisian begitu. Jadi basically dia cuma dibedain di mid-nya doang sih. Kan tadi pakai mid, kalau ini pakai position yang lebih spesifik. Sebenarnya ikutin rumus ini aja. Oke. Searching sebenarnya ada banyak. Ada jam, ada eksponensial, ada sublist. Kalian bisa cari di Geek4Geeks. Gue kalau sempet tadinya mau bahas jam search ini, nanti gue kirim aja buat PPT-nya. Soalnya nggak cukup lagi waktunya. Gue juga sebenarnya mau bahas time complexity, tapi ya nggak cukup juga waktunya. Biarin, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu, mari kita absen. Udah lumayan sore juga. Malah mau malam ini udah. Tapi kalau gue boleh minta pendapat kalian. Mulai ke depannya mau kami tetap begini, kayak kami melempar pertanyaan dan kalian berusaha menjawab, atau mau kayak biasa kita jelasin aja gitu. Boleh guys, kalau ada saran-sarannya, biar kami kan juga tahu gitu kan. Bagus kok nanya pertanyaan gitu. Oke. Yang ada yang ada rapat-rapat silakan. Oh iya, silakan. Gitu ya. Waduh. Oh, kalau sambil rapat tidak perlu izin. Kalau mau live untuk rapat, ya silakan. Bentar. Gimana? Stefanus bla 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 bla. Tuh, Hikmatus nggak ada. Ada yang nggak ada paling ini kan, Rian sama Hikmatus. Iya, udah gitu dong. Misalnya, gua nggak panggilin satu-satu lah, karena kalian juga ada yang rapat-rapat kan. Gua berbaik hati untuk absen yang ini. Karen udah pindah kok. Pindah. udah pindah. Iya. Oke. Udah pindah, cepat banget ya. Mengejutkan. Oke lah kalau begitu. Ini chat nggak kelihatan kan, guys? Nggak ada. Oke lah. Kalian asal lihat aja ya. Kalian asal lihat bahwa absennya udah di-verify gitu. Jadi, udah gua save ya, jadi absen kalian aman. Oke, kalau misalnya kalian masih ada yang tertarik dan mau ditanya-tanyain lagi, ya boleh tetap di sini. Tapi kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, sudah boleh leave. Thank you semuanya, kita jumpa abis UTS. Semangat UTS-nya. Semangat UTS-nya. Masih kok.
Thank you. Terima Terima kasih, kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, oke. Ada yang tertinggal? Ada yang tertinggal? Ada Kak, yang aku mau nanya boleh gak? Boleh, boleh. Silakan. Mau share screen ya? Oh, enggak, aku cuma mau nanya kan yang program Oh. itu yang challenge 2. Yang challenge 2 itu kan ada sequential, binary, sama interpolation. Nah, Ah. yang sequential itu kan nggak perlu sorting ya kayak. Sequential nggak perlu sorting, ya benar. Nah, Tapi kalau di ya. sorting Nah, bisa juga. misalnya nih, aku mau pilih binary search, berarti kan otomatis harus di sort dulu kan. Nanti pas misalnya aku habis binary search ini, aku mau tampilin semua data yang udah ada di database gitu. Nah itu kan ditampilin. Nah itu perlu ke sort juga nggak Kak? Soalnya kan kalau mau sort itu kan kayak kalau dari berdasarkan tugas di sini kan melalui fitur yang apa ya? Fitur yang nomor 2. Bentar. Yang mana Kak? Yang urutkan kegiatan Kak. Ngerti gak sih maksud aku Kak? Ngerti aku. Jadi kan di situ kita otomatis pas sorting itu kan udah di sorting. Nah, kita kan pada sorting itu kan perlu ada di ininya ya. Maksudnya gitu kan, udah ada fiturnya sendiri. Udah ada fitur dan harusnya langsung ke sort di listnya gitu kan. Pas nampilin itu kan auto nge-sort gitu kan maksudmu kan. Iya. Jadi ngikut aja langsung ya, nggak perlu kayak dibalikin ke yang sebelum sorted gitu ya, kalau misalnya. Kalau mau aman ya, pas datanya baru masuk, itu kan data kan berantakan tuh ya. Ada mulai dari K terus ke mana. Itu langsung lu sort, langsung di sort aja nggak apa-apa. Langsung di sort aja. Jadi aman kan. Kalau mau dipakein binary pun langsung bisa gitu loh. Nggak usah nunggu. Oh iya. Nggak usah di itu. Jadi dari awal listnya udah keurut gitu loh. Nggak perlu kayak Langsung ke sort aja gitu ya kayak. dari apa ya? Kalau gue bilangnya itu kan kita inisialisasi data kan. Deklarasi, inisialisasi kan. Nah, habis inisialisasi data itu langsung aja sort. Jadi kan sequential search aman, karena kan walaupun dia nggak ke sorting bisa, tapi kalau di sorting pun nggak apa-apa. Iya. Kita ambil kondisi minimal gitu lah. Toh misalnya lu lihat di daftar semua kegiatan contoh tampilan pertama, itu kan dia langsung di sort. Iya, langsung ke sort Kak. Iya. Walaupun dulu misalnya ya, dulu ini gua kasih tunjuk. Ini program, tapi ini jadi kuis. Ini jujur ini kuis kami kayaknya. Ya, cuma kuis kami jadi lebih simple. Kuis kami tapi bukan kuis kami tapi dipersimpel. Tapi ini tugas, tapi pas jadi kuis kami itu lebih simple. Jadi kami buatnya yang lebih simple punya, bukan yang seribet ini. Cuma pada saat itu pun itu kuis cuma 2 jam. Jadi kalian 1 minggu gitu kan. Ini tampilkan kegiatan ini doang nih, nggak keurut. Masih hitam deh. Oh sorry. Ini screen loh. Ya tapi ini masih started. Gini? Iya belum masuk. Ini masuk? Nah itu masuk. Masuk. Ditampilkan kegiatan nih ya. Ini masih berantakan. Iya. Kalau diurutkan nih baru rapi. Tapi kalau di kalian ini tampilkan kegiatan yang diharapkan gitu. Jadi langsung aja di sort. Oh jadi pas awal masuk itu langsung sort gitu kan kayak berarti? Jadi walaupun kalian misalnya buat sebenarnya ya, sebenarnya bukan cari kegiatan. Ini urutkan kegiatan ini nggak ada guna jadinya. Menu yang nggak ada guna karena kalian udah sort dari awal. Iya, itu sih yang tapi buat aja dan memang harus pakai algoritmanya gitu. Buat aja. Oke. Ya, ngerti sih, Kak. Tapi kan kalau cari kegiatan, kalau misalnya
Ya, sorry. Gue tambahin dikit lagi. Iya. Kalau misalnya kalian nggak sort dari awal gitu kan. Iya. Kalau gue iseng langsung ke binary search, ke interpolation search, hancur. Nggak ketemu bisa. Bisa jadi nggak ketemu gitu. Oh iya. Oh iya, Kalau benar gue benar. iseng, kalau gue iseng nggak gue masukin ke urutan kegiatan, tapi gue langsung ke cari kegiatan nomor 2 sama nomor 3. Itu nggak ketemu bisa datanya. Iya. Soalnya tadi aku mikirnya kalau misalnya mau langsung ke binary search gitu, ntar di dalam fungsinya itu langsung tambahin fungsi sort gitu, Kak. Jadi kayak gitu. Jadi takutnya kan Itu nggak juga minta boleh. di sort. Itu boleh. Itu kok. juga itu boleh. Bebas. Ah, Tapi bebas ya. kalau saran gua mending dari awal. Dari Kalau awal. Ya. saran gua. Walaupun Oke. jadinya urutan kegiatan ini jadinya useless. Nggak useless juga. Kalau kecuali Iya kita sih, misalnya benar. nambahin data baru, itu kan nggak apa-apa. Iya ya sih. Barunya mungkin. Maka Ya, jadi cuma berguna itu juga doang. fungsi sortnya. Kegunaannya ketika ditambah data, dia masuk ke paling terakhir, kita bisa sort manual. Jadi secara aman Oke. sih, kalau menurut aku malah justru dicari kegiatan itu pokoknya tambahin aja sortingannya sebelum kita dicari. Betul, Itu itu juga udah bisa. pasti aman minimal. Nggak apa-apa walaupun nanti dia di sortingnya nanti di Gue kesan sambil nggak guna. buka option. Sorry. Itu juga bukan. Oke, Kak. Ngerti sih, Kak. Makasih ya, Kak. Thank you. Izin nih, Kak. Oke, Iya, thank mantap. you. Mantap, thank you. Alep, ada yang mau ditanya? Kalau enggak, gua remove ya. Ya, gua remove. Thank you.